Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tafsir Moderat akan berpendapat perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di negeri ini, Islam tumbuh bukan di ruang hampa. Ia tumbuh di tengah sawah yang hijau, di bawah langit desa yang teduh, bersama masyarakat yang hidup rukun dengan adatnya. Dari tahlilan, selamatan, muludan, sampai selawatan, semua tradisi itu bukan sekadar rutinitas, tapi ada makna dakwah yang halus dan membumi di dalamnya. Kadang kita lupa bahwa dakwah bukan cuma soal mimbar dan mikrofon, tapi juga soal kebersamaan, doa dan rasa syukur yang diwariskan turun-temurun. Di beberapa tempat, tradisi dianggap bagian dari ibadah. Di tempat lain, justru dianggap sebagai tambahan yang tak perlu. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah Islam juga pernah menyesuaikan diri dengan budaya di tempat ia datang? Waktu Islam masuk ke Nusantara, para wali nggak langsung menghapus adat yang ada. Mereka menyucikannya. Selamatan jadi media sedekah, rebana jadi sarana dakwah, gotong royong jadi wujud ukhuwah. Semua disatukan dengan nilai-nilai Islam. Mari kita bahas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di Indonesia, kita punya dua ormas besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya lahir dari semangat yang sama, mengajak umat kepada tauhid, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bedanya, mereka punya cara pandang dan metode dakwah yang berbeda. Bagi warga NU, banyak tradisi yang dianggap punya nilai kebaikan dan kebersamaan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan bagi Muhammadiyah, mereka lebih berhati-hati dalam menambahkan ritual agar ibadah tetap murni sesuai tuntunan Rasulullah. Tapi bukankah keduanya sama-sama ingin menjaga kemurnian agama dan kebaikan umat? Kalau tujuannya sama, kenapa kita sering ribut di perbedaan caranya? Kita perlu belajar menerima bahwa perbedaan itu bagian dari rahmat. Karena Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bahwa umat ini akan berbeda dalam banyak hal, tapi tetap satu dalam tujuan. Justru dengan adanya perbedaan, Islam bisa masuk ke banyak lapisan masyarakat, dari kampung sampai kota, dari pesantren sampai kampus. Yang penting bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berilmu dan paling santun dalam menyikapi perbedaan. Kita percaya bahwa dakwah bukan cuma lewat ceramah, tapi juga lewat kerja, keteladanan, dan tradisi baik yang diwariskan para ulama. Kita belajar bahwa menjaga adat yang baik sama dengan menjaga akar dari dakwah itu sendiri. Selama nilai-nilainya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tradisi bisa jadi bagian dari ibadah. Pergerakan NU dan Muhammadiyah di bidang sosial dan pendidikan, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memiliki peran besar dalam membangun bangsa melalui berbagai bidang, terutama pendidikan, sosial, dan keagamaan. Sejak awal berdirinya, kedua organisasi ini memiliki tujuan yang sama, menegakkan ajaran Islam dan memajukan umat, meski dengan pendekatan yang berbeda. NU yang berdiri pada tahun 1926 lebih berfokus pada pelestarian tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pendekatan kultural dan pesantren. Melalui ribuan pesantren di seluruh Indonesia, NU mencetak generasi santri yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga berperan dalam masyarakat melalui dakwah dan kegiatan sosial. Sementara itu, Muhammadiyah yang berdiri lebih awal pada tahun 1912 menggerakkan pembaruan Islam dengan pendekatan modern dan rasional. Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan formal, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ribuan sekolah, universitas, dan rumah sakit Muhammadiyah menjadi bukti nyata perjuangan mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Meski berbeda dalam cara dan metode, NU dan Muhammadiyah sama-sama berjuang di jalur yang mulia, yaitu membangun masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Keduanya saling melengkapi. NU kuat dalam akar budaya dan tradisi pesantren, sementara Muhammadiyah unggul dalam sistem pendidikan modern dan manajemen sosial. Kini di era modern, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terus bersinergi
dalam menghadapi tantangan zaman, dari pendidikan, sosial, hingga dakwah digital. Keduanya menjadi dua tiang kokoh Islam Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kemajuan umat. Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk menyucikannya. Karena dakwah yang paling indah bukan yang keras suaranya, tapi yang lembut menyentuh hati. Mari kita jaga perbedaan dengan ilmu dan rawat tradisi dengan adab. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tafsir-tafsir moderat lainnya.